Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devra Nur Azizah, NIM 045007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang materi administrasi PTK dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu dimulai dari pengertian administrasi. Nah, administrasi itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan dalam satu tujuan tertentu. Nah, pendidik itu sendiri merupakan tenaga kependidikan, di mana berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, di mana pendidik ini mempunyai sebutan lain, yaitu berupa guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawisara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab ke-6, pendidik dan tenaga pendidikan pasal 39 itu terdiri dari pengertian pendidik, di mana pendidik merupakan suatu tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Nah, tenaga kependidikan ini bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang proses administrasi PTK, di mana dalam proses administrasi PTK ini terbagi menjadi dua proses. Yang pertama tahap perencanaan dan yang kedua tahap pelaksanaan. Nah, tahap perencanaan ini terdiri dari pengadaan tenaga kependidikan, penempatan dan orientasi, serta tahap pelaksanaan itu terdiri dari pembinaan dan pengembangan kesejahteraan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tahap pelaksanaan terdiri dari pembinaan dan pengembangan, di mana pada tahap ini pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan itu merupakan suatu usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan, di mana tujuannya dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, sikap terhadap pekerjaan, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Nah, kemudian pengembangan tenaga pendidikan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur serta sistematis dan terorganisir, di mana pegawai dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kesejahteraan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, di mana terdiri dari gaji, tunjangan, dan cuti PTK. Nah, dalam gaji, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaan dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidik dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada tunjangan. Tunjangan di sini merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada cuti PTK. Dalam hal ini, cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pertama ini adalah cuti tahunan, yang kedua cuti besar, yang ketiga sakit, empat cuti bersalin. Nah, yang selanjutnya cuti karena alasan penting. Kemudian terdapat penghargaan. Nah, penghargaan ini pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan ini PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dan kemajuan mutu dalam pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu tentang kenaikan pangkat PTK, di mana setiap individu ini memiliki hak untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Jika itu sudah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan oleh kenaikan pangkat itu, maka kenaikan pangkat bukan hanya sebagai suatuan hak yang dapat diterima oleh setiap individu, akan tetapi langsung sebagai pemberian penghargaan kepada individu yang berhubungan atas hasil dari pekerjaannya. Nah, di mana dalam kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosi.
Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi